wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batil kana zahuqa. Ya qaharu ya jabbar, ya qaharu ya jabbar, ya qahar ya jabbar. Sing lawan NU lungkat. Ternyata Mbak Alwi yang mengaku nasab dari Kanjeng Nabi secara mulai nyambung. Masyarakat banyak menolak nakoba lembaga Sayyid Salim putu Sayyidah Hasan dan Sayyidah Husain menolak kaum Mbak Alwi dari putu Kanjeng Nabi karena tidak ada dasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu bukannya jawab salam kok malah ngeliatin yang ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruya anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza sallama salasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadil karimil azizir rahim fattariqu ilaihi wadihul lil qasidin waddalilu alaihi laihul lin nadhirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum ya hannanu ya mannan ya dayyanu ya sultan ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du, faya ashabal fadail, para alim, para ulama, wabil khusus sahibil bait Kiai Luqman Al-Hakim, Bapak Bupati Pemalang yang diwakili oleh Bapak Camat, Bapak Polres yang diwakili oleh Kasat Intel, Bapak Kodim, Rais Syuriah PCNU Kabupaten Pemalang, Ayahanda Kiai Haji Mustafa, yang tak asing lagi di dunia maya Kiai Syarif Santri Deso, Gus Anam dari PBNU, kebanggaan kita Ketua LDNU Pemalang, Kiai Wiro, Kiai Haji Husnan Tafsir Majlis Taklim Al-Husna, Kiai Haji Taufik Ukasyah Pondok Pesantren Taufikullah, Kiai Maulana Irham Dimyati Pondok Pesantren Nuruz Zahra, Kiai Rodi Pesantren Salafiyah Pemalang, dan para kiai-kiai yang lain yang belum saya catat,
Mudah-mudahan semua para guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan ilmunya untuk kita semua. Seluruh ketua MWCNU Kabupaten Pemalang yang hadir, Panglima Besar Banser Kabupaten Pemalang, Panglima Besar Pagar Nusa Kabupaten Pemalang, seluruh ranting yang hadir di Kecamatan Randa Dongkol, Randu Dongkal, ini Randa Dongkol, nah ini nih banyak randa-randa dongkol ini. Seluruh keluarga besar dari Pondok Pesantren Nurul Quran Mejagung Randu Dongkal Kabupaten Pemalang, Ibu Nyai Lukman Hakim, para santri, ibu bapak, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiada kata yang patut kita sampaikan selain memuja dan memuji kepada Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala, yang malam hari ini telah mentakdirkan saya untuk dapat bersilaturahmi dengan seluruh keluarga besar Mejagung, Mejagong, ya Mejagong, Randu Dongkal, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Quran. Tanpa takdir Allah kita tidak akan berjumpa. Angin begitu bersemilir, malam hari ini menunjukkan kesejukan. Panas kemarin, malamnya panas bagi ketua LDNU dan Kiai Lukman Hakim, tapi Allah tunjukkan malam hari ini kesejukan, rahmat, cinta, kasih Allah datang pada kita semua. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batil kana zahuqa ya qaharu ya jabbar ya qaharu ya jabbar ya qahar ya jabbar. Sing ngelawan NU lungkat, ngelawan NU, ngelawan NU, wali pun akan Allah cabut kewaliannya kalau berani melawan Nahdlatul Ulama di tanah Indonesia tercinta. Sallu ala Muhammad. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada baginda alam, kekasih hati, ayah al-Batul, kakek dari Hasan, kakek dari Husain, kakek daripada Ali Zainal Abidin, kakek daripada Muhammad Al-Baghir, kakek daripada Ja'far As-Sadiq, kakek daripada
Ali Al-Uraidi, kakek daripada Muhammad An-Naqib, kakek daripada Isa An-Naqib, kakek daripada Ahmad bin Isa, kakek daripada Muhammad, kakek daripada Ali, kakek daripada Husain. Cukup sampai di situ 3 anaknya. La walada illa salasa. Beliau adalah baginda, kekasih jiwa yang harus kita bela kemuliaan dan kehormatannya. Namanya, anak-anaknya, cucu-cucunya. Beliau adalah Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad, wa Maulana Muhammad, wa Maulana Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa Ya Rabbi bil Ya Rabbi bil Maliki i'fadna wa la taj'alan man la yarana bihubbin malikal umami. Ya Rabbi birahmatir hamna wa la tu'tiyan sabilan lil a'da'i litafriqir rahimi. Ya Rabbi bil makhdumi linahdatil ulama unzur wa la tatrukanna khidmatal hikami. Ya Rabbi bil qasimi iqsim li jam'iyatina قسما على جميع الأعداء يحتكمين. يا ربي بالجعفر خلص عقيدتنا من شبه الوهابية كل مجتسم. يا ربي بالعين اجمع كل حبيب لنا تحت ظل واحد مبارك اللقم. يا ربي بالشاهد احقر كل حاسدنا وكل طرف منهم ولسان شتمي. Yang keras. Ya Rabbi bil umari sa'id ma talabna sahil bihi wardayan ya wasi'al karami.
يا ربي بشرف اعطنا كل الشرف وكل خير لنا مرقى لمستنمين يا ربي بالنواوي ارحم مشايخنا وعطرنا قبورهم بالنعم يا ربي بالخالل افتح كل طالبنا واجعلهم خير منا وخير الأمم يا ربي بالهاشم اقبل كل ما دعونا صلاته والسلام لأكرم الأمم آمين اللهم amin Allahumma. Karena acara ini juga acara Haul Wali Songo, maka tadi salawat yang saya baca adalah salawat Wali Songo. Saya mengarangnya ketika berziarah ke Sahibul Burdah di Mesir. Ketika saya ada acara daurah di Iskandaria, setelah berziarah kepada Sahibul Burdah, Allah memberikan pikiran terang untuk menulis salawat Wali Songo dengan nada burdah dari Imam Al-Busiri. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari para Wali Songo untuk anak-anak kita, para santri yang belajar di pondok pesantren, wabil khusus pondok pesantren Nurul Quran pimpinan Yai Luqmanul Hakim, karena pondok pesantren ini sampai hari ini adalah warisan dari para Wali Songo. Wali Songo membuat pesantren sejak zaman dulu, menyebarkan agama Islam dengan cinta, menyebarkan agama Islam dengan kasih sayang, menyebarkan agama Islam tanpa paksaan, menyebarkan agama Islam tanpa tekanan. Budaya-budaya yang tidak bertentangan dengan agama kemudian dibiarkan oleh agama Islam. Sampai hari ini agama Islam dapat beriringan dengan budaya-budaya Indonesia, dengan budaya-budaya Nusantara. Bukan hanya dengan budaya-budayanya, tapi Islam ajaran Wali Songo ini hari ini tetap dapat berdampingan dengan sisa-sisa keyakinan dari bangsa Indonesia, baik itu agama maupun kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Ini adalah ajaran dari Wali Songo. Islam hari ini dipeluk oleh 90% masyarakat Indonesia tanpa pertumpahan darah. Islam dipeluk oleh bangsa Indonesia, disebarkan dengan cinta dan kasih sayang, dengan tenggang rasa, saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Maka hari ini warisan Islam Wali Songo diwarisi secara ideologis
dan secara biologis oleh Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu hanya satu, yaitu yang dinaungi oleh pengurus besar Nahdlatul. Jika ada orang mengaku NU tapi dia memusuhi PBNU, itu NU palsu. Kalau dia membawa-bawa nama Mbah Hashim, saya NU-nya bukan NU PBNU, tapi NU saya adalah NU Mbah Hashim, itu adalah dusta. Dia membawa-bawa Mbah Hashim, sebenarnya dia ingin memecah belah Nahdlatul. Doa Mbah Hashim selalu bersama hasil muktamar. Doa Mbah Hashim ada di hasil muktamar. Apabila ada orang yang tidak menerima hasil muktamar Nahdlatul Ulama lalu membawa-bawa nama Mbah Hashim, itu adalah penipu ulung. Yajibu alaihi ayyatuba halan. Wajib dia bertobat kalau masih ingin mendapatkan keberkahan dari Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal. Malam hari ini ibu-ibu yang lagi melongo, acara khatmil Quran, khatmi jami'id durus wa tahfidil Quran litullabi al-ma'hadil islamiyyi li tahfidil Quran Nurul Quran alladhi kana fi Mejagong Randu Dongkal, bukan Rangda Dongkol. Rangda Dongkol mah yang di PHP terus nggak dikawin-kawin. Betul? Coba yang janda ngacung. Ngacung, saya mau doain nih. Ngacung. Janda yang di atas, yang di bawah 30. Janda yang di atas 30. Udah, insya Allah dapat suami yang soleh. Amin. Yang banyak duitnya, udah soleh banyak duit. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para santri mana para santri? Para santri putra yang ganteng-ganteng, para santri putri yang cantik-cantik. Maka hai para santri, jangan hanya pinter nahu sorob bahasa Arab, tapi zaman ini zaman modern, harus bisa juga bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Mandarin. Saya tidak akan ceramah bahasa Mandarin, takut ibu-ibu nggak ngerti. Hanya siang-siang malingseng, liang tai bau. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Di dalamnya ma huwa syifa wa rahmah. Di dalam Al-Quran itu ada kesehatan, ada obat, ada kesembuhan.
Semua obatnya ada di dalam Al-Qur'an. Kalau kita lagi punya penyakit terasa, lalu kita baca Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, insya Allah penyakitnya hilang. Kita kalau ingin sembuh tanpa dokter harus baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah wa la yazidudz zalimina illa khasara. Tapi kalau orang-orang zalim, walaupun dia baca Quran satu khataman, penyakitnya tidak sembuh. Kenapa? Karena penyakit yang Allah berikan untuk orang zalim adalah pelebur dosa. Di sana ada rahmah. Jadi ada syifa, ada rahmah. Kasih sayang Allah. Kalau kasih sayang Allah kepada hambanya tidak akan dikasih sembuh, karena dengan dikasih penyakit oleh Allah dia baru sadar. Kalau dikasih penyakit oleh Allah dia baru sadar tidak mau lagi berbuat dosa. Maka di dalam Al-Quran ada syifaun, ada rahmatun. Kita orang awam pengennya syifa. Orang-orang yang sudah dekat dengan Allah pengennya rahmah. Kalaulah di dalam sakit Allah mencintaiku, maka aku memilih sakit daripada sehat. Kalaulah dalam keadaan tidak punya duit Allah mencintaiku, maka aku memilih tidak punya duit daripada punya duit. Itu orang-orang yang sudah dekat dengan. Kalau kita ya Allah pengen banyak duitnya, betul tidak? Tidak mengerti kalau dia banyak duit, ngaji Qur'annya jarang. Kalau dia banyak duit, nggak sempat pengajian mingguan. Kalau Banser banyak duit, dipanggil panglima, dia ogah-ogahan, betul tidak? Maka mau sakit yang Allah beri, mau sembuh yang Allah kasih, bagi orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, huma lahu sawa, keduanya sama bagi dirinya. Wala yazidudz zalimina illa khasara. Dan tidaklah orang-orang zalim mendapatkan ditambahi apapun kecuali ditambahi kerugian. Udah waktu sehat nggak mau sholat, pas sakit belum sadar juga. Betul tidak? Ada nggak yang begitu? Lagi banyak duitnya, nggak mau riung mampulung dengan tetangga, udah mesakat belum juga sadar. Wala yazidudz zalimina illa khasara. Zalim itu ada zalim kecil, ada zulmun kabir. Zalim kecil itu, zalim itu apa? Wad'u syai'i fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Nah, orang zalim kalau dia sudah baca Al-Quran dari awal sampai akhir penyakitnya belum sembuh, maka itu berarti kasih sayang Allah agar dosanya hilang, dia tidak lagi berbuat zalim. Karena kalau dia itu gagah perkasa, tidak lumpuh, maka kakinya digunakan untuk menzalimi orang lain. Kalau ada orang zalim, Allah biarkan dia dalam kesehatan. Kalau ada orang yang suka mabok, Allah biarkan dia punya duit. Itu ciri-ciri dia tidak dapat rahmah.
rahmah. Dia tidak dapat kasih sayang Allah. Zalim itu jangan jauh-jauh. Zalim kecil itu kayak santri-santri, sarung laki-laki dibikin jilbab, mereknya Atlas, dibikin jilbab. Santri saya banyak. Pas saya lihat ini lagi mau acara sholat Rabu Wakasan kemarin, bulan Sopar hari Rabu, nggak muat. Di dalam masjid, di luar itu santri putri, kok ini kepalanya pada sarung laki-laki. Ternyata katanya lagi ngetren santri-santri di dunia maya pakainya jilbab yang terbuat dari sarung laki-laki. Itu zalim kecil itu. Meletakkan sesuatu, sarung yang harusnya di bawah dipindah jadi di atas. Superman tuh juga zalim tuh, Superman. Orang pakai celana dalam itu dulu, baru celana panjang. Ini Superman celana panjang dulu, baru celana dalam. Orang belum haji, dia pakai peci haji. Itu masuk zalim, walaupun zalimnya zalim kecil. Nanti orang saru, apakah dia ini sudah haji apa belum? Terpaksa orang manggilnya Pak Haji. Supir saya pakai peci haji. Kalau ada pengkolan kan ada apa, tukang parkir, makasih Pak Haji. Kata dia amin. Bukan amin, pemalsuan itu. Bisa dipidanakan di KUHP itu. Orang belum haji pakai peci haji. Ada sekarang dukun-dukun pakaiannya kayak kiai. Pemburu hantu pakaiannya kayak kiai, pakai udang-udang segala macam. Ini saya pakai udang-udang ini, pakai jubah, karena kita lagi melawan banyak orang-orang yang hanya bermodal jubah, bermodal imamah tanpa ilmu. Karena kalau di Nahdlatul Ulama, orang-orang pinternya yang ngalim-ngalim itu lebih seneng pakai peci hitam, pakai sarungnya sarung BHS juga dapat dikasih bupati, udah 3 tahun dipakai terus. Tidak menunjukkan kealiman dari segi pakaian. Ini ajaran Wali Songo sebenarnya. Saya pun biasanya pakai peci hitam, pakai batik, pakai celana, tapi sekarang bahaya. Saya lihat ulama-ulama NU zaman dulu dipoto-foto kenangan Nahdlatul Ulama tahun 39 di Banten Muktamar, semuanya pakai jubah, pakai imamah, pakai sorban gede-gede. Sekarang orang-orang alim di PBNU itu yang pakai peci, pakai celana doang, alfiahnya ngelotok, hadisnya hafal banyak, bukan hanya ilmu fikih, usul fikih, bahkan mungkin sudah balagu rutbatal ijtihad, tapi dalam pakaian biasa-biasa saja. Itu akhlak bagus, apalagi kayak guru kita bersama Gus Baha, pecinya udah miring, rambutnya kelihatan, digulung. Itulah ulama Nahdlatul Ulama yang penuh ketawaduan. Tapi orang-orang awam ternyata salah zaman sekarang dalam menilai. Disangkanya kalau orang sudah pakai imamah, kalau dia sudah pakai jubah, kalau dia sudah pakai sorban besar, dia ulama besar. Orang awam tidak tahu, tidak bisa mengukur bagaimana kealiman seorang ulama. Akhirnya para
ulama-ulama yang tidak memakai pakaian ulama tidak dihormati dan tidak dimuliakan. Sedang semuanya kurang alim apa Gus Yahya Sakup, tapi pakai celana, pakai baju biasa, pakai pecinya hitam, disangkain bukan orang alim oleh orang-orang awam. Yang tahu kealiman Gus Yahya cuma para ulama, sedangkan para ulama sedikit, orang awam banyak. Kiai Said Aghil Siraj pakaiannya biasa-biasa saja. Sekarang jadi banyak orang-orang awam yang mengidolakan orang yang hanya bermodal jubah, orang yang hanya bermodal imamah. Maka harus ada sebuah pemikiran juga bahwa kita memang harus tawadhu. Itulah ajaran dari Wali Songo, bukan hanya tawadhu dalam menyembunyikan ilmu para Wali Songo. Wali Songo pun tawadhu dalam menyembunyikan nasabnya yang mulia. Kiai-kiai kita, Kiai Luqman Al-Hakim, saya todong tadi, nasab kiai coba kemana? Gelagapan, nggak tahu, belum pas. Itu kenapa? Karena memang tidak biasa kita orang Nahdlatul Ulama, murid-murid Wali Songo berbicara nasab, walaupun nasabnya sahih, jiddan. Orang-orang yang bernasab palsu akhirnya yang dimuliakan, orang-orang yang tidak nyambung akhirnya yang dihormati, yang berhak akhirnya disepelekan karena tidak pandai di dalam mengiklankan diri, tidak pandai dalam marketing. Kiai-kiai NU alim. Kalau saya lagi rapat LBM, Lembaga Bahsul Masail PBNU, saya diem aja. Kenapa? Cukup sudah diwakili oleh kealiman para teman-teman di Lembaga Bahsul Masail. Orangnya biasa-biasa saja. Kadang-kadang itu cucunya Mbak Khalil nggak pakai peci, datang ke PBNU, Lembaga Bahsul Masail, nggak pakai peci. Tapi kalau sudah bicara tentang kitab kuning, bicara tentang albiyah, bicara tentang qawaid al-fiqhiyah, bicara tentang ilmu balaghah, rata habis semuanya. Inilah Nahdlatul Ulama, kaya akan orang-orang alim, orang-orang ikhlas, orang-orang yang betul-betul berjuang demi agama walaupun tanpa namanya disebutkan. Kebaikan ini tidak boleh hilang. Saya yakin para orang-orang awam bangsa Indonesia sampai hari ini beragama dengan benar, tidak ada bengkok dalam beragama, karena punya guru, para ulama-ulama yang ngajar di pesantren, yang ngajar di masjid, yang ngajar di musola, yang ngajar di surau-surau, menasah dengan cinta dan keikhlasan, sehingga yang tumbuh dari hati sampai kepada hati, yang muncul dari keikhlasan akan berbuah barokah. Jangankan yang alim di Indonesia, orang-orang awamnya taat menyembah kepada Allah Subhanahu. Inilah ajaran kebaikan Wali Songo yang penuh dengan kebarokahan. Ajaran kesucian Wali Songo dan kebarokahannya yang sudah muntasyar, yang sudah terbukti, tidak boleh dikalahkan dengan ajaran agama dalam bingkai marketing belaka, dalam bingkai kedustaan, dalam bingkai cerita
cerita fiksi dalam bingkai ketidakikhlasan. Jere Kiai Mustafa, Kiai ngomong Jawa bae. Jawa sing Banten memirip karo Jawa Pemalang. Lamun Jawa Banten digawa ning Jogja mbeke digeguyu. Tapi lamun digawa Pemalang mah 11-12 kayane nggih. Nggih ta mboten? Understand? Ku bisa ibu-ibu bahasa Inggris. Jere orang ngerti. Ana Bansor gagah perkasa. Wis kuliah S1 lulus bahasa Inggris, sing ngerti cuma I love you. I love you, you love me, kita berdua lap-lapan. Liane orang ketemu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ajaran Wali Songo dari semua segi aspek keislaman harus dipertahankan oleh pewaris ideologis, yaitu pengurus besar Nahdlatul Ulama beserta seluruh jajaran dari mulai PWNU, dari mulai PCNU sampai kepada MWC dan ranting-ranting. Bentuk sebuah kajian apa dulu di daerah Pemalang yang diajarkan oleh kiai-kiai Pemalang zaman baheula. Bagaimana cara beragama, bukan hanya agama dari sisi aspek fikih dan tauhid, tapi dari budaya-budaya masyarakatnya seperti apa. Zaman dahulu yang diwarisi dari Wali Songo jangan sampai dihilangkan, karena ajaran Wali Songo sudah terbukti membawa kebarokahan, toleran, moderat,